Selamat datang untuk Gabriel lagi. Kita berjumpa lagi. Tolong diaktifkan video Anda. Bisa diaktifkan video. Karena sekarang sudah menunjukkan 7.15. Itu menandakan bahwa saat ini 7.16 pun sekarang. Oke, diatur posisi dengan masing baik sebaik mungkin. Ya, enak untuk kita belajar setnya. Ya, saat ini baru Gabriel yang masuk. Oke, sudah 2. Ada 2 siswa yang sudah bergabung, jadi karena ini sudah menunjukkan 7.16, jadi Sir tidak menunggu lagi. Sir akan mulaikan pembelajaran kita saat ini. Tapi pertama-tama Sir ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Selamat kita berjumpa lagi di kelanjutan selesai mid semester sudah terlewati dan kita sudah selesai dengan sistem bilangan, dan ini adalah kelanjutan dari sistem bilangan itu. Jadi kita akan masuk ke topik kita, yaitu yang namanya gerbang logika. Ya, ini bisa dilihat di sini. Gerbang logika. Jadi berkat dengan kata gerbang logika, jadi ini merupakan sebuah pintu, sebuah logika dari sistem bilangan atau pengkodaan yang tadi dari sebuah komputer, itu dalam bentuk sebuah gambar atau sebuah gerbang di dalamnya. Nah, jadi di kelanjutan semester ini kita akan bahas tentang gerbang logika itu seperti apa, dan semakin lama tentunya semakin susah untuk kita mempelajari di dalamnya. Karena berbicara soal komputer, itu tidak sesimpel yang apa yang kita pikirkan, tentunya ada sesuatu yang lebih rumit di dalamnya. Nah, untuk Arjen juga yang saya bergabung, selamat datang. Sahabat menyesuaikan diri, dan kita baru mulai beberapa menit yang lalu. Oke, jadi ini gerbang logikanya. Sebelum kita masuk ke PNT, kita tahu dulu dasarnya seperti apa. Jadi gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Jadi dia pembentukan sistem digital tersebar gerbang ini. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga dengan gerbang logika biner. Ya, kita kembali yang tadi, bahwa dalam sistem bilangan itu semua itu beralih kepada sistem bilangan biner. Karena komputer kan hanya bekerja dengan hidup dan mati, cuma 1 dengan 0, memiliki nilai 1 dan 0. Jadi ketika nanti mungkin kita akan membuat suatu gerbang logika dan dia memiliki sistem bilangan desimal atau heksadesimal, maka itu semua harus dikonversi dalam bentuk biner supaya bisa masuk kepada gerbang logika ini.
Jadi gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga dengan gerbang logika biner yang sering kita temukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor. Nah, jadi ini selebih kepada perangkatnya. Jadi kalau kalian lihat sebuah motherboard dalam komputer, itu kan ada banyak transistor, ada banyak dioda-dioda yang digunakan. Nah, itu dibuat dari gerbang logika ini. Nah, jadi semua itu dasar di situ, maka jadilah sebuah sistem yang berjalan di dalamnya. Nah, baru yang kedua, tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi dan rendah. Nah, tegangan tinggi berarti 1, sedangkan tegangan rendah itu berarti 0. Jadi dia cuma bersistem dengan sistem bilangan biner yang di dalamnya. Jadi cuma mengenal tinggi dan rendah. Yang tinggi diartikan 1, yang 0 itu yang diartikan yang low itu ada diartikan 0. Jadi seperti itu. Nah, baru yang ketiga, hal yang lagi yang kita mesti tahu tentang gerbang logika adalah dia memiliki 7 gerbang logika dasar. AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. Ya, jadi ini adalah gerbang logika dasar yang patut kita juga tahu bersama. Nah, dari segi namanya mungkin masih agak asing ke telinga kalian. Kalau Sir pernah mengalami waktu mahasiswa lalu. Jadi, AND itu seperti apa, OR itu seperti apa, NOT, NAND, NOR, dan XOR, XNOR. Nah, jadi nanti kita akan lewati bersama di sini supaya kita tahu bersama. Oke, jadi kita lanjut saja. Nah, ini ada contohnya. Nah, di dalam gerbang logika, dari diodanya, ini baru gerbang secara yang bilang DP kronologinya seperti bagaimana. Jadi dia ada input, ada gerbang di dalamnya. Apakah itu yang digunakan adalah gerbang AND atau gerbang OR atau gabungan dari semuanya, baru DP output. Jadi bisa jadi begini. Misalnya dalam ini kan ada dua pintu di dalamnya. Nah, jadi misalnya ini cuma contoh 2 pintu. Misalnya pintu yang pertama itu pintu 1, pintu yang kedua adalah pintu 0. Nah, itu bisa jadi akhirnya bisa tergantung dari gerbang logika yang kita gunakan. Bisa jadi bersifat 1 outputnya atau 0, itu jadi bisa tinggi atau rendah DP tegangan yang dihasilkan dari sebuah sistem yang ada. Nah, ini cuma contoh saja. Yang baru berikut, yang kita perlu tahu juga dalam sebuah gerbang logika, ini sudah agak lumayan susah di sini memakai perumusan-perumusan, ya memang seperti itulah. Ya, untuk mempermudah mengetahui jumlah kombinasi sinyal yang harus dihitung berdasar inputnya, kita harus gunakan rumus seperti ini. DP rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah input yang tadi. Jumlah input berarti N itu adalah jumlah dari ini semua. Tapi di sini bukan lagi 3, 4, itu secara desimal. Tapi di sini kita hanya membahas tentang namanya bilangan biner itu sendiri. Jadi dia cuma memiliki nilai 1 dan 0. Dia cuma mengenal tinggi dan rendah secara tegangannya. Nah, jadi maka rumus yang digunakan adalah 2 pangkat N. Yang dimana N tadi adalah sebuah input. Nah, ini ada contohnya. Ini bisa dilihat di situ. Nah, contohnya misalnya N 2, maka 2 pangkat 2. Jadi kalaupun dia ada 10, dia tergantung dari berapa banyak jumlah digitnya. Tapi 2 ini berarti bukan angka 2 yang akan ditaruh dalam gerbang input, tapi memiliki 2 gerbang, 2 jalur di dalamnya. Jadi seperti itu. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi jumlah kombinasi sinyal yang harus dihitung itu adalah sebanyak 4 kali.
Oke, kita lanjut. Nah, ini gerbang pertama. Ya, ini bisa dilihat di sini. Jadi gerbang yang pertama adalah gerbang N. Jadi simbolnya seperti ini. Ini bisa kalian screenshot juga supaya meskipun ini direkam juga dan bisa dinonton kembali supaya bisa tidak salah, karena dari setiap gerbang-gerbang ada memiliki karakteristik masing-masing. Ini gerbang logika dari gerbang N. Jadi gambarnya seperti ini dan pengoperasiannya adalah seperti ini. Jadi jika input A, jadi input A ini, jadi kita memiliki dua input di dalamnya atau dua masukan di dalamnya, input A dan B, dan keluarnya adalah X. Nah, jika input A, N, dan B, keduanya high berarti dua-duanya adalah satu di dalam itu. Kan di dalam sebuah gerbang logika kita cuma memiliki high atau low di dalamnya. Maka output X akan high. Jadi kalau dia satu, dia tetap akan satu. Nah, dan jika di input A atau B salah satunya memiliki low, atau misalnya memiliki nilai 0, maka dia akan keluar low juga di situ. Jadi semacam X sama dengan A kali B. Kalau 0 kali 0 kan tetap 0. 0 kali, apapun yang dikalikan 0 juga tetap pasti akan 0. Begitu. Itu secara matematik. Nah, demikian juga dengan halnya sebuah gerbang logika ini. Jadi sistem gerbang logika dari N itu dia menggunakan perkalian. Jadi secara logikanya seperti ini. Jadi misalnya dia memiliki gerbang yang sama-sama tinggi, maka hasilnya pasti akan tinggi seperti ini. Dan outputnya ini kita bisa lihat di sebelah kanan kita. Di sebelah kanan ini. Nah, ini tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran dari gerbang N tadi. Ya, memang ini agak lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Jadi, sebelumnya yang kita sudah cari dengan menggunakan beberapa digit, jika dikombinasikan atau dikonversi, pakai dengan gerbang logika, makanya bisa jadi akan hasilnya seperti itu. Kalau yang lalu-lalu kan di sistem bilangan, kita menggunakan mungkin berapa variabel. Ini baru menggunakan 2 variabel. Tapi kalaupun kita sudah memakai banyak variabel, pasti itu akan lebih rumit nantinya. Ini baru yang simpel-simpel saja. Ya, ini adalah dari gerbang N itu. Nah, misalnya kita menggunakan dengan lebih banyak lagi variabelnya. Di sini ada 4. Kalau tadi kan masih 2. Nah, sekarang 4. Bagaimana kalaupun itu 4? Nah, sama yang tadi, jadi gerbang N itu dia menggunakan perkalian di dalamnya. Jadi misalnya ada A, B, C, D. Misalnya anggaplah ambil contoh yang pertama ini. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya 0. Maka itu dikalikan semua. Nah, sehingga hasilnya pasti akan 0. Tetap semua yang dikalikan dengan 0 tetap akan dapat hasil tentunya adalah 0. Tidak ada nilai atau nilai low di dalamnya. Tegangan yang 0 di dalamnya. Meskipun itu ada nilai misalnya rupa ini 1, tetap dia akan menghasilkan dengan nilai 0. Meskipun dia ada banyak sekali, sampai berapa variabel, semacam ini, sampai H. Tetap dia hasil akan tetap 0. Kecuali dia memiliki setiap variabel itu memiliki nilai tegangan 1, jadi tetap dia akan menghasilkan tegangan juga 1 di dalamnya. Nah, jadi ini sifat atau karakteristik dari gerbang N ini sendiri. Nah, berbeda dengan gerbang-gerbang lainnya seperti mana. Oke, ini patut kita simak baik-baik
supaya nanti ketika nanti masuk ke gerbang yang lainnya tidak bingung lagi. Dan ini kita membutuhkan kerja keras dari pemikiran kita karena ini sebuah logika. Ya, ini adalah contohnya. Ya, contoh. Jadi ini misalnya misalnya ada satu soal begini. Susunlah gerbang N 4 masukan dengan menggunakan gerbang N 2 masukan. Nah, jadi ini contoh apa ini? Nah, jadi misalnya dapat satu penyelesaian gerbang logika. Misalnya semua itu memiliki gerbang 2 masukan. Tapi yang kita kerjakan dalam bentuk 4 variabel yang ada. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Atau gambarnya akan seperti ini. Jadi kita cari misalnya NA. Misalnya NA itu adalah 1. Dan ini adalah 0. Yang pasti Y1 itu yang dikeluarkan adalah apakah 1 atau 0. Nah, karena dia ini N ini bersifat perkalian, jadi semua yang dikalikan 0 pasti akan Y-nya pasti akan jadi 0. Begitu. Nah, demikian juga seperti itu. Misalnya ini adalah 0 dan C itu adalah 1. Dan ketika dia masuk dalam sebuah gerbang logika, pasti dia juga pasti akan jadi 0. Karena dari pertama itu jadi 0, seperti itu. Nah, kalaupun ini misalnya A dan B itu adalah 1, maka Y1 itu pasti akan jadi 1. Karena 1 kali 1, perkalian dari A dan B itu pasti 1. Karena A dan B itu memiliki tegangan yang tinggi dua-dua. Nah, jadi tegangan tinggi dan tegangan tinggi baku dapat, jadi tetap akan menjadi tegangan tinggi. Jadi ketika dia ada tegangan tinggi atau tegangan rendah baku dapat, pasti dia akan jadi tegangan rendah di dalamnya. Itu sistem dari gerbang N itu sendiri. Jadi dia menggunakan perkalian di dalamnya. Nah, dan hasilnya pasti akan dapat IP hasil. Jadi seperti ini. Jadi ini salah satu juga contoh ketika kita menggunakan gerbang N dengan 2 masukan. Berbeda dengan tadi. Kalau yang tadi kan ini memiliki gerbang N dengan 4 masukan atau dengan terserah berapa masukan di dalamnya. Tapi kalaupun kita mencari dengan gerbang N 4 masukan, dengan menggunakan gerbang N2 masukan, maka gambarnya akan seperti ini. Jadi berbeda dengan tadi. Kalau tadi dia langsung masuk semua di sini, ini juga ini. Tapi hasilnya pasti akan sama di dalamnya. Hasilnya pasti tidak akan jauh lari dari gerbang yang ada di atas tadi. Ini salah satu contoh juga. Ini cuma gambaran. Jadi cara untuk mencari sebuah gerbang logika itu bisa menggunakan pakai sistem ini dan juga bisa juga menggunakan dengan sistem seperti ini. Bisa, terserah. Yang pastinya hasilnya pasti akan sama. Oke, baru yang berikut. Ya, ini sudah agak berbeda lagi. Jadi lihat di perbedaan dari segi fisik gerbangnya. Kalau yang tadi kan gerbangnya agak lurus. Kalau ini agak ada tanduk di ujung-ujungnya gitu. Jadi perbedaannya di situ. Ini adalah gerbang OR. Dari sistemnya juga agak berbeda di dalamnya. Kalau tadi digunakan perkalian, input A dan B dikalikan, maka dapatkan output yang demikian. Kalau gerbang OR adalah kita menggunakan seperti ini operasinya. Kalau yang tadi input A misalnya high, input B misalnya high, pasti akan juga high. Nah, sama juga dengan gerbang dari sebuah operasi OR di dalamnya. Jadi misalnya dia dalam input A dia high, input B juga dia jadi high, maka tetap hasilnya tetap akan high juga. Karena satu tambah, ini berbeda dengan matematika. Kalau di matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau dalam sebuah gerbang logika, semua yang ditambahkan dengan 1 tetap akan jadi 1. Jadi seperti itu logikanya. Nah, jadi tidak ada kata 2 di sini. Jadi semua cuma mengenal
angka 0 dan 1. Atau bisa dikatakan di sini tegangan tinggi dengan tegangan rendah di dalamnya. Atau high atau low di dalamnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jika input A memakai gerbang OR ke B, atau kedudukannya high, maka hasilnya pasti akan high. Nah, jika input A dan B kedua-duanya low, maksudnya dua-dua memiliki nilai kosong atau 0, maka dia akan tetap 0. Karena 0 tambah 0, 0 pastinya. Nah, bagaimana kalaupun dia inputnya A itu high, input B-nya adalah 0. Apa yang dihasilkan dari output X? Nah, yang dihasilkan output X, karena A itu memiliki nilai 1, B memilikinya 0, 1 tambah 0 tetap 1. Beda dengan kalian tadi. 1 kali 0, semua yang dikalikan 0 pasti akan tetap 0. Seperti itu. Jadi itu bedanya. Nah, ini seperti ini. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi input A 0, input B 0, pasti akan keluarnya 0. Nah, ini yang saya bilang tadi. Misalnya di dalam input A-nya adalah 0 dan input B adalah 0. Tapi kalau di dalam gerbang N tadi 0 dengan 1, pasti akan hasilnya adalah 0 di sini. Karena kita menggunakan penjumlahan, maka tetap akan jadi 1. Tapi kalaupun dia sama-sama memiliki tegangan high atau memiliki nilai 1, bukan berarti di sini ada 2. Tetap dia jadi 1. Seperti itu. Itu. Saya rasa mungkin sampai di sini bisa dimengerti, bisa dipahami. Ini baru gerbang logika dasar. Masih dasarnya. Nah, jadi cukup menguras kita untuk berpikir di dalamnya di sini. Jadi secara gerbang logikanya memang seperti ini. Jadi 1 ditambah 1 jadi 1, bukan lagi 2, dan seterusnya. Kenapa gerbang OR-nya dan N-nya berbeda? Bedanya di situ. Kalau yang satu N menggunakan perkalian, kalau OR itu menggunakan penjumlahan. Jadi itu diingat baik-baik. Jangan salah nantinya ke depan. Itu pasti ketika kita salah, pasti akan hasil menjadi salah juga di dalamnya. Ya, ini kita kembali lagi yang tadi. Ini gambar dari sebuah input yang banyak dari gerbang OR itu sendiri. Kalau tadi kita cuma menggunakan 2 variabel, sekarang kita menggunakan dengan banyak variabel. Seperti apa gambarannya? Nah, jadi gambarannya masih sama. Misalnya kita menggunakan 3 input di dalam gerbang OR. Nah, pasti hasilnya akan seperti ini. Jadi A, B, C, baru semua dibaku tambah di dalamnya. Misalnya A itu 1, B itu 1, C itu 0, berarti hasilnya seperti apa? Berarti bukan hasilnya 2 di dalamnya, kan 1, 1, 0. Tapi hasilnya pasti akan tetap 1 di dalamnya. Jadi semua akan seperti itu. Contohnya yang rupa ini, mana tadi ya? Misalnya A itu 0 misalnya, anggaplah, atau yang ini ntar ya, saya bilang. Input A itu misalnya 1, input B adalah 1, input C adalah 0, maka tetap akan hasilnya 1. Jadi kebalikan dengan gerbang N tadi. Kalau gerbang N tadi, yang memiliki nilai 1 itu cuma ada di bawah. Yang lain itu adalah 0. Kalau yang OR ini kebalikannya. Yang bagian atas yang 0, yang lainnya juga adalah 1. Itu kebalikan dari. Nah, jadi DP sistem bilangan seperti ini. Pasti semua yang ketika dia memiliki angka nilai 1, pasti hasilnya pasti terakhir akan ada 1 di dalamnya. Itu bedanya dari OR dan N. Ini adalah contoh lagi. Nah, ini sudah agak lebih rumit ya. Nah, bagaimana dengan cara mengaplikasikan gerbang OR 4 masukan? Jadi kita mencari misalnya dengan menggunakan 4 variabel, tapi
gerbang OR-nya hanya 2 masukan. Pasti gambarnya seperti ini. Tapi hasilnya tetap akan sama dengan yang di atas tadi. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini yang dihasilkan dari gerbang OR itu sendiri. Nah, jadi setelah selesai pembelajaran ini, nanti kita akan ada tugas baru lagi. Jadi kita akan menggambar gerbang logika yang ada. Jadi mudah-mudahan bisa digunakan sebaik mungkin supaya tidak salah nantinya. Oke, gambarannya seperti ini. Masih simpel-simpel sih sini. Oke, berikut. Nah, berikut kita masuk kepada gerbang selanjutnya, itu adalah gerbang NOT. NOT atau bisa diartikan dengan inverter. Nah, inverter di sini, jadi dia gambarannya seperti ini, atau gerbang NOT. Dan dia, misalnya kita memiliki input A, memiliki nilai high, maka dia akan keluar dengan low. Jadi, kalaupun dia dapat 1, dia akan jadi 0. Kalaupun dia 0, pasti dia akan jadi 1. Jadi, dia akan mengkonversi di situ. Atau bisa inverter di dalamnya. Jadi, akan merubah tegangan yang ada di dalamnya. Dan gambarannya seperti ini. Jadi, dia ada bulat di depan. Oke, gambarannya seperti ini. Jadi rumusnya adalah X sama dengan ada garis di atas A. Jadi jika input A high, maka jadi low. Ini kebalikannya seperti itu. Jadi jika input 0 pasti jadi 1, jika input 1 pastinya akan jadi 0. Oke, bisa dipaham sampai sini toh. Jadi saya rasa ini masih agak mudah untuk kita bisa pahami bersama di sini. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kalau dia N itu dikalikan, kalau dia OR itu dijumlahkan, kalau NOT ini dia konversi atau inverter di dalamnya. Jadi ketika memiliki nilai input 0, pasti dia akan jadi 1. Begitu sebaliknya. Ya, gambarannya seperti ini. Ini contoh gerbang NAND. NAND itu adalah NOT N. NOT itu yang tadi, dan N itu adalah gerbang N itu sendiri. Dan gambarannya seperti ini. Itu bisa digambar seperti ini, atau bisa digambar seperti ini. Jadi ini penggabungan dari 2 gerbang tadi. Gerbang N dan gerbang NOT yang kita bahas tadi. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Dan operasinya mungkin agak lebih susah dibandingkan tadi. Nah, jika gerbang NAND ini merupakan inversi atau kebalikan dari operasi dari N itu sendiri. Nah, jika input A ini 1 misalnya high, dan input B juga high 1, maka dia akan kebalikannya di situ. Nah, kan kalau dia di input logika N, kan dia dikalikan. Misalnya A 1, B-nya 1. Nah, karena dia bersifat N, 1 kali 1 tetap 1. Tapi output-nya bukan adalah 1 di dalamnya. Output-nya akan jadi 0, karena dia dikonversikan dari NAND itu sendiri. Karena kalau NAND bernilai 1, dia akan jadi 0. Oke, boleh mengerti di sini logikanya? Jadi kita kembali yang ke N tadi. Nah, secara ulang ya. Jika ini variabel A itu memiliki nilai high atau 1, dan B juga sama 1, kan dalam sistem gerbang logika N itu dikalikan, maka 1 kali 1 adalah 1, tapi di sini dikonversikan dengan gerbang logika dari NOT itu sendiri, atau seperti ini, gambar ini. Ini kita bisa contoh. Nah, jadi karena NOT itu 1 dijadikan 0, maka hasil tadi akan bukan berarti 1 di dalamnya, outputnya. Tapi hasilnya akan menjadi 0. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini. X sama dengan A titik, baru ada garis. Ada NOT di dalamnya.
Jadi not itu ada garis di atas. Jadi ini adalah operasi bilangan NAND. Jadi NAND ini penggabungan dari dari NAND dengan not itu sendiri. Ya, ini tabel kebenarannya. Tabel kebenaran seperti ini. Jadi dari NAND, jadi 0 kali 0, 0. Kenapa ini 1? Karena dia melewati gerbang NOT di dalamnya. Nah, sebenarnya hasilnya adalah 0. Tapi ketika dikonversikan dalam NAND, 0 itu jadi 1, maka dia akan jadi 1 seperti ini. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Ya, ini kalaupun dia banyak, sama seperti biasa tadi, memiliki 8 input atau berapa input, seperti ini. Ya, berikut. Kalau tadi kan NAND, sekarang gerbang NOR. Hampir mirip dengan yang tadi, cuma di sini ditambahkan dengan gerbang NOT di dalamnya. Semua pakai bulat-bulat, atau bisa juga orang menggambar dengan menggunakan ini. Cuma sarankan memakai yang sebelah kiri supaya tidak makan space atau tanpa. Dengan kita menggunakan bulat seperti ini, itu sudah menandakan bahwa itu ada menggunakan gerbang NOT di dalamnya. Atau gerbang NOR di dalamnya yang kita gunakan. Ya, DP sistem hampir sama dengan tadi. Kalau yang kita tahu sebelumnya bahwa OR itu dijumlahkan, maka ketika dia menjadi NOR, maka apa yang dijumlahkan tadi akan, misalnya hasil dari jumlahkan tadi akan kebalikan, akan misalnya didapat 1, pasti dia akan jadi 0. Nah, misalnya ini contoh. Jika input A dan B kedua-duanya low, memiliki nilai 0, oke, di sini Zoom sudah menunjukkan tinggal 10 menit. Jadi mungkin pembahasan kita hanya sampai di XOR, XNOR. Nah, jadi kita lanjut saja. Jadi jika input A dan B kedua-duanya low, maka hasil dari gerbang NOR itu sendiri pasti akan dapat hasil high atau memiliki nilai 1. Oke, jadi karena 0 tambah 0 kan adalah 0 dalam gerbang logika OR. Karena 0 tambah 0 adalah 0, maka karena ini bersifat NOR atau penggabungan dari gerbang OR dan NOT di dalamnya, maka dari 0 itu dijadikan jadi 1 dari NOT itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi jika input A or B, salah satunya akan jadi high, maka inputnya juga akan jadi 0. Oke, gambarannya seperti ini. Ini contoh, ini tabel kebenarannya. Ketika kita menggunakan gerbang NOR, jadi input A adalah 0, input B adalah 0, ini baku tambahkan sebenarnya adalah 0. Kenapa ini 1? Karena dia digunakan dengan gerbang logika NOT itu sendiri. Yang dimana kita kembali lagi ke atas, bisa kita cek nanti. Itu gerbang logika NOT itu ketika dia mendapat hasil 0, dia akan jadi 1. Demikian juga sebaliknya. Oke, mungkin bisa dipahami situ ya. Oke, ini nanti berikut. Nah, jadi ini sudah lebih susah lagi. Jadi mungkin di situ saja dulu yang saya mau sampaikan. Nanti di pertemuan berikut kita bahas dengan XOR, XNOR juga di situ. Jadi untuk sederhananya seperti ini. Jadi diingatkan baik-baik bahwa gerbang dari OR itu sendiri dijumlahkan dan gerbang dari N itu dikalikan, dan kalaupun itu dia memiliki gerbang NOT atau inverter, maka inputnya akan diganti atau diubah di dalamnya. Nah, makanya ketika kita masuk ke gerbang OR dan NOR, dia hasilnya tidak sama dengan ketika kita cuma mencari gerbang logika OR dan NOT itu NOR, NAND itu sendiri. N itu sendiri, jadi berbeda. Hasilnya pasti akan berbeda. Tabel kebenarannya pasti akan berbeda di dalamnya.
Oke, mungkin sampai situ dulu. Nanti kita akan membahas untuk exclusive or exclusive NOR, atau bisa dikatakan XOR, XNOR di dalamnya. Yang penting gambaran sebuah gerbang logika adalah seperti ini gambarannya. Jadi sistem logika agak berbeda dengan yang sebelumnya yang kita bahas tentang sistem bilangan. Tapi sistem bilangan itu akan dihasilkan dari sistem gerbang logika yang seperti ini. Karena gerbang logika yang kita tahu bahwa merupakan dasar pembentukan sistem digital. Jadi dia merupakan dasar pembentukan sebuah sistem yang ada di komputer kita masing-masing tentunya. Demikian juga dengan perangkat kita, mungkin di HP juga sama, memakai gerbang logika itu. Jadi gerbang logika ini beroperasi dengan bilangan biner. Jadi tidak ada bilangan desimal di dalamnya, tidak ada bilangan oktal atau heksa di dalamnya. Nah, jadi dia menggunakan gerbang logika biner dengan hanya mengenal sistem tegangan high atau low, atau kita bisa mengartikan di sini high itu 1 dan low itu adalah 0. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Jadi ini baru dasar dari sebuah gerbang logika. Dan nanti bisa cek, nanti saya akan buat portofolio tugas di dalamnya di situ. Kalian bisa cari sebagai juga bahan latihan kita untuk bagaimana kita bisa mengerti dari gerbang logika itu sendiri. Nanti jangan lupa absen sebelum backing di apa. Nanti kalaupun itu ada, boleh cek di kelas Dojo. Kalaupun portofolionya sudah ada, bisa absen di risik itu supaya bisa dapat poin di dalamnya. Karena setiap kita mengikuti Zoom, setiap kita membuat tugas. Jadi ketika ada tugas langsung dikerjakan, jangan disimpan-simpan supaya kita bisa dapat hasil yang terbaik tentunya. Oke, mungkin cuma demikian hanya itu. Pertemuan kita tinggal berapa menit lagi di sini. Karena setelah Sonol, waktu dari Zoom sudah selesai, pasti dia akan keluar secara sendirinya. Nanti kita jumpa lagi di minggu depan. Tapi di sini saya mau sampaikan bahwa karena kelas 3 sudah PKL, dan Sir juga merupakan guru produktif juga di dalam jurusan itu, di multimedia. Jadi, karena dorong per jam itu jam-jam pagi, jadi ada kemungkinan jam kita nanti ke depan, minggu depan, bukan jam pagi lagi. Bukan jam pagi lagi. Jadi nanti kita akan mungkin jam 2 atau yang pasti jam malam lah untuk itu. Pasti akan saya sampaikan juga jam berapa yang kita akan optimalkan untuk kita kelas online. Yang jelas kita tidak bisa pagi karena itu akan ada jadi orang itu sebagai guru-guru produktif, mungkin ada beberapa guru yang lain juga seperti itu. Jadi orang akan membagi waktu lewat situ. Jadi karena kelas 3 prakarya di sekolah, jadi seperti itulah jadinya. Kalaupun orang kerja prakarya di dunia industri, kita bisa fokuskan ke kalian. Nah, jadi waktu kelas mungkin agak berbeda dengan jadwal. Kalau jadwalnya biasanya pagi, kita akan geser dengan jam yang mungkin lebih siang gitu. Oke, mungkin cuma itu penyampaian singkat. Terakhir, sebelum ini Zoom semua mati, saya akan foto bersama. Siapkan posisi baik-baik. Saya akan ambil screenshot dari sini. Dan akan mau 2 kali foto. Satu akan dikirim di Zoom, satu akan kirim di kelas Dojo, satu akan kirim di kelas. Oke, 3, 2, 1. Oke, mau 2 kali. Yang pertama dulu, saya mau upload. Oke, yang kedua. Oke, 3, 2, 1. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang telah bersama-sama, yang telah berpartisipasi di saat ini.
untuk bisa belajar online bersama. Nanti kalaupun ada sesuatu yang Sultan lupa atau mungkin ada catatan, tapi jangan lupa untuk catatan juga yang taruh di kelas dojo. Nanti Sir akan bikin di portofolio. Tunggu saja, nanti Sir akan taruh. Nah, oke, cukup demikian. Sampai jumpa di berikut hari. Jangan lupa, habis ini masih ada pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih untuk kesempatan dan nanti kita jumpa berikutnya. See you next time.